Ya, selamat pagi untuk semua. Ini ya, pertemuan kedua setelah libur beberapa bulan. Lama ya liburannya. Nah, sebagian masih lupa ini masuk Zoom-nya. Oke, selamat pagi untuk kita mulai perkuliahan pertemuan kedua. Oke, kita bahas dulu pertemuan pertama ya, mengingatkan aja karena udah lama kali ya liburnya. Ya, Basaria, Apriani, masih ingat apa pertemuan pertama itu sistem digital. Jadi kemarin kan kita sudah membahas itu sekilas ataupun perkenalan apa itu sistem digital, apa itu sistem analog. Jadi perbedaan yang utama kemarin itu apa? Itu terlihat di jam tangan ataupun ini komputer, televisi, jam digital, kalkulator, sama termometer digital. Inilah contoh-contohnya ya, gambaran-gambarannya. Inilah yang berbasis analog. Kalau misalnya ada jarum berbasis analog, itulah hal yang paling nampak perbedaannya. Kalau digital dia tuh udah berbentuk angka ataupun elektrik, termasuklah ini elektrik ya. Inilah contoh untuk representasinya ataupun penerapannya di sistem digital. Jadi ya untuk lanjutan kedua, atau pertemuan kedua kita akan membahas tentang ini sistem bilangan. Sistem bilangan. Jadi definisi daripada sistem bilangan ini adalah suatu cara untuk mewakili besaran. Besaran itu berupa angka dari suatu item fisik. Sistem bilangan yang banyak dipergunakan oleh manusia ini. Nanti kita bahas ya sistem bilangannya. Ada binary, ada mungkin sebagian kita di sini sudah ada yang mempelajarinya ya, apalagi yang jurusan komputer ada sistem bilangan. Ada binary, okta, hexa, sama hexa binary. Nah, jadi ini sistem bilangan yang banyak dipergunakan oleh manusia adalah sistem bilangan desimal. Inilah yang banyak kita gunakan. Tapi kalau di sistem komputer itu yang dikenal itu sistem bilangan binary, bit 0101. Ini 0101. Ya, betul. Inilah sistem bilangan yang dikenal oleh manusia. Beda sama mesin ataupun komputer ya, yang dikenalnya itu ada binary. Itu 0101. Jadi untuk mewakili suatu besaran. Jadi sistem ini digunakan karena mempunyai 10 jari. Inilah konsep dasarnya ya. Kenapa itu sistem bilangan desimal sangat banyak digunakan oleh manusia. Jadi sistem bilangan desimal ini ya menggunakan 10 macam simbol, yaitu 0, 1 sampai dengan 9 ya. Jadi sistem ini menggunakan basis 10. Basis maksudnya yang ini. Jadi kalau misalnya ada contoh soal nanti ada contoh di sini 85, 98, 10, berarti ini desimal. Ini desimal. Ada nanti 16, berarti heksa. Itu maksudnya di sini basis 10 ya. Sistem ini menggunakan basis 10. Bentuk nilai dapat berupa integer, desimal, atau pecahan. Inilah pecahan ya, koma. Kayak koma dia. Jadi basis 10 maksudnya ini. Jadi biar gampang dimengerti, contoh 8598 ini 10. Berarti ini bilangan desimal. 83,75 itu basis 10, berarti ini desimal. Itu maksudnya di sini basis 10. Jadi cara perhitungannya ada di sini ya. 8598 tadi basis 10 diartikan. Diartikan 8 ini kali 10 pangkat 3.
Jadi diambil dari sebelah kiri ya. 10 pangkat 3 itu 8.000 ya. 10 kali 10, 100. 100 kali 10 itu 1000. Jadi 8 kali 1000 itu 8.000 untuk perhitungannya. Jadi 5 pangkat 2 kali 10 pangkat 2 ini 500. Baru 9, 10 pangkat 1, 90. Baru 8, 10 pangkat 0 itu 8. Sama halnya dengan yang bilangan pecahan ya. 183,75 basis 10 ini desimal. Nanti kita lihat mengubah desimal ke binary ke heksa. Jadi ini dapat diartikan tetap diambil dari sebelah kiri. Ini 1 pangkat 10 pangkat 2 100, 8 kali 10 pangkat 1 80, 3 kali 10 pangkat 0 3, 7 kali 10 pangkat min 1 0,7. 5 kali 10 pangkat min 2 itu 0,05. Jadi hasilnya di sini dijumlahkan semua 183,75. Nih. Baru kita lanjut, ini sistem bilangan binary menggunakan dua macam simbol. Beda sama desimal tadi ya, basis 10. Ini basis 10 untuk angka desimal. Kalau untuk binary, kita lanjut kedua itu bilangan binary. Itu bilangan menggunakan dua macam simbol yang berbasis 2 digit. Inilah yang dikenal oleh komputer ataupun mesin. Atau angka 0 dan 1. Inilah contohnya ya. 10012. Kalau ada 2 di sini berarti bilangan binary. Jadi diartikanlah ini bilangan binary ini 1 pangkat 2 0, 1. 0 kali 2 pangkat 1, 0. 0 kali 2 pangkat 2, 0. Jadi 1 kali pangkat 2 pangkat 3 itu 8. Inilah hasil daripada desimalnya. Ini 9, 10. Kenapa desimal ini? Karena dia di sini basis 10. Ini 9 basis 10. Itulah untuk perhitungan untuk bilangan binary. Kita masuk ke oktal, yaitu sistem bilangan oktal yang menggunakan 8 digit. Ini 8 digit macam simbol bilangan berbasis. Yang yaitu angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi inilah contoh bilangan oktal ya, 12. Kenapa ini bilangan oktal? Karena dia berbasis 8. Heksa tadi, desimal tadi 10, binary 2, kalau oktal itu 8. Jadi diartikan di sini 2 kali pangkat 0 itu 2, 1 kali 2 pangkat 1, 8. Jadi hasilnya ini 10. Ini 10. Inilah bilangan oktal untuk cara perhitungannya. Untuk bilangan heksa 16. Ini sistem bilangan heksa menggunakan 16 macam simbol bilangan berbasis 16 digit. Yaitu 0, 1, 2, 3 sampai 9 baru A, B, C, D, E, dan F. Supaya 16 dia A itu 10, B itu 11, C 12, D 13, E 14, dan F 15. Jadi contoh di sini C7 itu C7 16. Kenapa 16 di sini? Biar cepat dimengerti, itu adalah simbol daripada heksa ya. Jadi nggak mungkin soal ini dituliskan contoh heksa. Nggak mungkin, heksadesimal. Jadi untuk mempermudah ditulislah di sini dengan basis 16. Itulah tandanya diartikan. Jadi pengertian daripada di C7 ini 7 kali 16 itu sama dengan 7. C 16 pangkat 1 itu 192. Jadi tetapi ya diurutkan. Kalau misalnya ini 8 dibuat tambah di sini pangkat 2. Misalnya 8, 16 pangkat 2. Jadi C ini kenapa ini 192? C ini berapa tadi? Ini 12. Ini diambil dari sini ya. C sama dengan 12. 16. Ini baru 12 kali 16 itu hasilnya 1992. Untuk hasil desimalnya di sini ya 19910. Kenapa desimal? Karena berbasis 10. Jadi itulah yang kita ubah-ubah nanti. Yang pertama tadi
binary, heksa, sama okta, baru desimal. Inilah yang tadi ya, yang dasarnya desimal, biner, oktal 8, ini pangkat 8, sama 16 itu berbasis ataupun menggunakan 16 macam simbol. Jadi yang berikutnya di sini kita akan mengkonversi ya, konversi bilangan. Nanti ada desimal ke biner, bagaimana caranya, desimal ke oktal, desimal ke heksadesimal, oktal ke heksadesimal, baru ke binary lagi, oktal ke heksa, sama juga di bawahnya binary ke desimal, baru binary ke oktal, heksadesimal, sama semua. Ini mulai dari desimal, oktal, binary ke heksadesimal. Jadi kita lihat ya contoh yang pertama ya, konversi bilangan desimal. Yang pertama di sini desimal ke binary. Ini lumayan gampangnya nih, nggak usah terlalu apa ya, gampangnya nih desimal ke binary. Yaitu dengan cara membagi bilangan desimal. Ini dengan 2, kemudian diambil sisa pembaginya. Inilah hukumnya, inilah aturannya ya. Inilah ketentuannya. Ini. Dengan cara membagi bilangan desimal dengan 2, kemudian diambil sisa pembaginya. Contohnya di sini 49 ya. 49. Ini basisnya 10 berarti desimal. Sama dengan titik-titik 2. Kalau 2 di sini berarti yang dicari tadi binary ya. Binary. Kalau 16 heksa di sini ya. Jadi inilah 49. 49 bagi 2, 24 sisa 1. Makanya dibilang di sini tadi, membagi bilangan desimal dengan 2 ini. Membagi bilangan desimal dengan 2, kemudian diambil sisa pembaginya. Jadi 49 itu bagi 2 itu berapa ya? 24 kan? Sisa 1. 24 tambah 24 itu 48 kan? Sisa 1. Ini. Baru 24 bagi 2. Ini turunkan lagi. Hasilnya ini. 24 bagi 2, 12, sisa 0. 0. Kalau inilah, kalau untuk bilangan binar itu tetap 1 dan 0. Baru turunkan lagi 12 itu bagi 2, 6, sisa 0. Sampai 6 lagi, bagi 2 sama dengan 3, sisa 0. 3 bagi 2 sama dengan 1, sisa 1. Jadi 1 bagi 1 nggak mungkin lagi dibuat ke bawah kan. Jadi hasilnya di sini, untuk hasil desimal 49 ini hasilnya untuk binary ini 101101. Ini 10, 0, 3 kali kosongnya 1. Inilah hasil binary mengubah 49 ini ke dalam bentuk binary. Ini ya, gampang ya. Ini. Membagi bilangan desimal dengan 2, kemudian diambil sisa pembaginya. Baru dari desimal ke oktal. Dari desimal ke oktal. Oktal itu berapa? 8. Sama juga di sini ya. Yaitu dengan cara membagi bilangan desimal dengan 8, kemudian diambil sisa pembaginya. Jadi nggak jauh beda dari desimal ke biner, sama juga desimal ke oktal. Ini. Contoh di sini 385. Inilah basis 10 berarti desimal. Titik-titik 8. 8 itu oktal. Oh, berarti ini 385 diubah menjadi ke oktal. Ini terapkanlah ini apanya nih? Ini ketentuannya itu dengan cara membagi desimal dengan 8, kemudian diambil sisanya. Ini 385 bagi 8, 48 ya, sisa 1. Baru 48 turunkan 6, sisa 0. Jadi hasilnya di sini 60 berbasis 8. Nih, 601. Jadi cara mengambil untuk oktal ini agak beda, itu aja. Ini yang diambil di sini 6 sama 0, sisa ini 1. Basis 8. Itu aja bedanya, cara pengambilan hasil. Baru dari desimal ke heksadesimal. Contoh di sini 1583 basis 10. Basis 10 itu
desimal, baru kita titik-titik 16. Kita disuruh membagikan ke 16. Jadi sama juga, ini membagi bilangan desimal dengan 16, kemudian diambil sisa pembaginya. Jadi di sini bagi 16 itu 98, sisa 10. Kalau 9 bagi 16 itu 6, 98 kayaknya, 98. Bagi 16 itu sisa 2. Jadi hasil akhirnya ini beda. Ini tadi kan 3 digit diambil dari 601. Kalau di heksa hasilnya itu diambil yang terakhir, 6 sama sisa 2-nya. Itulah untuk mengubah desimal ke heksadesimal. Baru binary ke desimal. Ini binary. 100 ini basis 2 ya. Jadi di sini cara mengubahnya sederhana juga. Ambil digit terakhir itu 1. Kenapa ini 2 pangkat 0? Karena dia dirubah ke desimal ya. 1. Baru nolnya ini 0 kali 2 pangkat 1, 0. Baru 0 berikutnya 0, 2 pangkat 2 tetap 0 ya. Karena segala sesuatu yang dikalikan 0 itu tetap 0. Baru 1. 1 kali 2 pangkat 3, 8. Jadi kalau misalnya ada tambah 1 di sini lagi, jadi kita cuma menambahkan 1 kali 2 pangkat 4 ya. Jadi ini berurut nih 0, 1, 2, 3. Jadi kalau misalnya ada di sini binary lagi di sebelah kirinya ini tambah 1, jadi tinggal 1 kali 2 pangkat 4. Itulah hasilnya. Jadi untuk angka desimalnya di sini 9 ya. 1 tambah 8 itu 9 basis 10. Ini 9 basis 10. Itulah untuk mengubah binary ke desimal. Baru untuk mengubah binary ke oktal. Ada 2 cara itu binary, desimal ke oktal. Ubah dulu dia ke desimal ya. Jangan, ini agak beda. Dia tidak boleh langsung ke oktal. Ubah dulu dia ke desimalnya. Contoh ini. Angkanya untuk bilangan binary 1001. Ini. Ubah dulu dia ke desimal. Hasilnya tadi ini desimal ini ya. 9 basis 10. Inilah hasilnya, desimalnya. Jadi untuk oktalnya ada di sini 111,8. Dari mana? Inilah cara pengambilannya. Ini. Mengkonversi tiap-tiap 3 buah digit binary yang dimulai dari belakang. Dari bagian belakang. Jadi bagi 3 dulu dia. Mengkonversi tiap-tiap buah digit nih. Yang mulai dari belakang. 3 buah. Jadi kalau misalnya ganjil ini. Kenapa ini 4? Ini cara mencarinya 4 tadi ya. Ini. Kenapa ini 4? Yang 100 ini 4. Itu 0 kali 1 pangkat 0. Ini. Ini 0, 1 pangkat 0. 0, 1 pangkat 0. Ini. Jadi hasilnya di sini yang bilangan digit ataupun bilangan binary ini desimalnya 4. 01, 010 ini bilangan desimalnya 2. Yang ini 3. Kenapa 3? Cara mendapatkannya tadi ya. Cara mengubah binary ke desimal sudah tahu tadi ini. Ini aja nanti ambil langkah-langkahnya. Nih, 1 kali 2 pangkat 1, 2. Baru 1 kali 2 pangkat 1, 3. Jadi hasilnya di sini 3. Jadi untuk oktalnya di sini hasilnya adalah 324. Ini ya cara mendapatkan 4 ini hasilnya yang panah kurung. Sama juga dengan yang 0110. Kalau dikerjakan nanti ini 0 kali 2 pangkat 0, 0. 1 kali 2 pangkat 1, 2. Jadi hasilnya 2. Jadi biar nggak bingung ya, dari mana ini 4? Inilah cara mendapatkan nilai 4 itu. Diubah dulu ya. Dilubah dulu binary ke desimal. Tidak boleh langsung ke oktal. Itu dia. Jadi hasil daripada binary ini adalah 324.
ini oktal. Itulah untuk mengubah biner ke oktal. Baru biner ke heksadesimal. Ada biner, desimal, heksa. Tidak boleh langsung ke heksadesimal, ubah dulu dia ke desimal. Jadi contoh di sini 110 10 100. Ini ubah dulu ke desimal 10 ini ya. Baru hasilnya nanti basis 16 yaitu heksa. Ini 100 10 100 basis 2. Hasil daripada desimalnya 212. Baru untuk heksadesimalnya D4. Tahu kan D4? D4 berarti D4 itu nih 16. D berapa tadi? Inilah D tadi ya, D. Ini D itu 13. Ini tadi untuk mendapatkan nilai desimalnya. Ini berhubungan ya soalnya. Ini 4. Jadi cara mendapatkan nilai desimalnya sudah gampang tadi, 1 kali 0 pangkat 2, 0 kali 2 pangkat 1, sampai hasilnya 4. Baru untuk hasil heksagonalnya ada D4 di sini ya. D4 basis 16. Kenapa basis 16? Karena menggunakan heksa. Baru oktal ke desimal, yaitu dengan cara mengalihkan masing-masing bilangan dalam bilangan position value. Inilah contoh oktal, 12 basis 8. Jadi gampang ya, 12 misalnya ini 16 tadi, kalau 2 ini biner, kalau 8 oktal. Jadi ubah dulu ke desimal. Kalau ini 2 pangkat 0, 1 pangkat 8 pangkat 1, 8. Jadi hasilnya 10 basis 10. Inilah hasil desimalnya. Ini lumayan gampang. Baru oktal ke biner. Ini yang pertama oktal dulu, baru ke desimal, baru ke biner. Ini contohnya untuk hasil binernya. Ini adalah 15,8. Hasil desimalnya 13, baru binernya di sini 10, 11, 2. Contohnya di sini, cara mendapatkannya, ubah dulu 2 ini ke angka biner. Caranya ini tadi, bagikan dengan 2, baru ambil sisanya. Ini 2 bagi 2, sisa 1, ini sisa 0. Berarti hasil binernya itu 0, 10. Sama juga dengan 0. 0 bagi 0, tetap aja ya 0. Baru 5. 5 bagi 2. Baru sisanya berapa? Tuliskanlah di sini, itulah angka binernya. Jadi hasil untuk ini oktal ke biner dari angka 6502 ini adalah 11, 10, baru 10, 10.000, 10. Jadi ini karena hasil 10, karena oktal berdiri dari 3 digit biner, maka ditambahkan dengan 0 di depan jadi angka 01, 10. Inilah hasil daripada ini ya, 6502 desimal. Hasilnya ke binary itu ini 110. Inilah angka digitnya atau angka binernya. Baru untuk heksadesimal, mana tadi? Ini, baru oktal ke desimal ya, ke heksadesimal. Contoh di sini 2537, 2537 hasilnya, hasil desimalnya 1735, 1375. Ubah dulu dia ke desimal ya. Ini. Cara mengubahnya tadi ini ubah dulu ke desimal. Cara mengubahnya nanti bisalah dipelajari ya, di perdalam. Ini 2537
dirubah dulu ke desimal, baru desimalnya diubah ke heksa menjadi 55F. F tadi berapa? Ada di apa? Di slide yang ini. F itu 15. Jadi itu sudah ketentuan ya, ketentuan F15. Karena yang ditanya itu heksa. Ini. Oktal ke desimal, lumayan sederhana. Baru oktal ke binar. Oktal itu 8, ada beberapa cara yaitu mengubah oktal dulu ke desimal, baru ke binar. Ada contohnya di sini, sudah oktal ke desimal ini tadi ya, terakhir. Ini binar ke heksadesimal. Jadi tidak boleh langsung ya, langsung ke desimal ataupun langsung ke heksadesimal. Ubah dulu dia, kita dapat dulu angka desimalnya, baru kita cari heksadesimalnya. Ini contoh sederhana yang berikutnya. Ini heksadesimal ke desimal. Itu dengan cara mengalihkan masing-masing bilangan. Clue dengan position, clue-nya. Contoh C7 ini. Ini heksa ya, 16. 7 kali 16 pangkat 0. Tetap dari 0 ya. Kalaupun nanti tambah di sini, sama kayak tadi, sebelah kiri, 16 pangkat 2, 16 pangkat 3, 16 pangkat 4. Kalau misalnya ada soal sampai 5 digit di sini untuk heksanya, sampai di sinilah 16 pangkat 5. Jadi ini untuk heksa ke desimal, 7 kali 16 pangkat 0 itu 7. C, 16 pangkat 1, itu sama dengan 12 kali 16, 192. Ini 12 ya, C. Itu sudah ketentuan dari tabel di atas tadi. Inilah cara mengubahnya. Jadi heksa ke desimal tidak perlu untuk dirubah lagi ke binar. Bisa langsung. Heksadesimal ke binar. Ini ke binar. Ini heksa ke desimal. Ada beberapa. Ini contoh heksa ya. Kalau ada dia berupa huruf, berarti itu sudah heksa. Ini basis 16. Dilakukan dengan mengkonversikan masing-masing digit ke oktal ini, tempat digit binar. Contoh, C16 ini 2, berarti langsung ke binar ini, ke bit. 7, angka binarnya itu 011. Dari mana? Ini 7 bagi 2, sisa 1, 3, sisa 1, hasilnya 11. Ini dia ambilnya yang 3 digit. Kalau oktal dia dari sini dia ambilnya 1, 1, 1. Jadi hasilnya di sini 110011. Itulah hasilnya untuk binar. Heksadesimal ke oktal hampir sama semua ya. Jadi sudah bisa nanti dibaca-baca ulang untuk lebih ini coba nanti di apa ini ya, dilatihlah di rumah, nggak usah dikumpul ya. Inilah nanti dilatihlah dulu yang 2 soal ini. Ini desimal yang ditanya ke ini binar ditanya ke desimal, baru ini binar ditanya ke oktal, ini binar ditanya ke heksa, baru konversi dari ACD, ini kalau huruf tadi itu heksa, dirubah ke oktal. 174 ini oktal ke binar. Jadi gampang ya, udah ada di atas contoh-contohnya. Jadi biar lebih mengerti, coba dikerjakanlah dulu nanti. Inilah kalau misalnya bit kan gampang untuk mengubah ke desimal. Inilah soal yang ini, yang desimal ke bit. Dari ini desimal, dari binar ke bit, kali 1, kali 0 dulu,
1 sampai 2, 4, 6, sampai dia pangkat 10. Kalau untuk mengubah ke desimal dia. Nih. Oke, ada yang mau ditanya? Masih sederhana ya. Oke, tunggu ya, aku screenshot dulu yang hadir ini ya. Nanti dicoba-coba ya, yang latihan itu yang nggak usah dikumpul. Ya apa aja dicoba-coba, dicoret-coret ya. Ya Imam Gustomo. Masih sederhana kok itu. Windy, Junita, Payan, Sinaga, Bella. Ada yang mau ditanya? Materinya dikirim juga kan, Pak? Iya. Kalau nggak ada yang mau nanya, karena Zoom-nya udah mau live, guys. Selamat siang ya untuk semua ya. Dibaca-baca nanti ya bahannya. Kinovia Ramadhani,